Selamat datang kembali di channel The Traders Lifeline, Help Revive Your Trading. Ini adalah analisa untuk pergerakan harga SOL USD dari tanggal 12 Mei sampai tanggal, sebentar gue cek, 16 Mei. Ya, 12 Mei ke 16 Mei. Kita start seperti biasa dari time frame weekly dulu. Time frame weekly ini terakhir dia naik tapi gagal melewati 0,5 atau setengah dari rejection block bearish weekly-nya, yang mana berarti ini bearish sign, nggak ada kekuatan naik. Ditambah lagi dia body candle-nya juga close below si rejection block bearish weekly-nya. Kemudian berikutnya juga gue lihat ini kan ada dua high ini dan yang ini juga gagal di break up. Jadi kalau gue lihat ini nggak ada kekuatan naik di weekly candle minggu lalu. Kelihatannya bearish kalau gue lihat weekly-nya begini. Ditambah naratif higher time frame gue, kan gue mau lihat harga itu mengambil candle range low-nya dulu di sini. Jadi ini harga sudah dua kali reject dari candle range line-nya. Tidak masuk, bahkan cuma melewati sedikit equilibrium dari bearish rejection block weekly. Dan belum menyentuh ke candle range low-nya ini. Jadi gue mau lihat harga itu turun dulu. Menyentuh saja lah candle range low-nya, nggak usah harus break. Kenapa? Karena gue untuk tahun 2025 bullish, tapi untuk quarter 2 2025 nih gue sideways. Jadi gue mau lihat harga itu kalau enggak akumulasi atau pullback, at least akumulasi lah sampai akhir Mei atau awal Juni, at least. Ya balik lagi, nanti kita ini kan hanya guidelines yang nggak bisa berpatokan, jadi kita tetap harus menganalisa price action yang terjadi. Sekarang kalau turun ke time frame daily, gue hapus dulu semua. Time frame daily juga ini harga naik ke dalam rejection block bearish daily, tapi nggak, bahkan tidak menyentuh 025-nya. Jadi naiknya dikit banget, udah langsung reject lagi turun. Nggak ada kekuatan naik seperti yang gue bilang. Nah, untuk penurunannya ini kita ada area inversion fair value gap bearish daily. Ini harga nggak menyentuh, bahkan tidak sampai menyentuh garis tengahnya, udah reject lagi turun. Dan kalau diukur di bawah range hari Kamis, maksudnya di bawah 0,5, di bawah equilibrium range hari Kamis closingnya, yang sebetulnya kurang baik. Karena kalau kita lihat harusnya itu dia kalau memang bullish, at least closingnya di atas 0,5. So di daily juga bearish, kecuali kalau dia si harga nih bisa break up ini candle range previous day high-nya.
Ini sebentar, 3381 tinggal ya. Di sini ada buy side liquidity daily. Kalau sampai buy side liquidity daily-nya di break up, nah itu berarti bullish. Tapi so far gue di daily juga bearish, cuma ini terakhir waktu turun nih, dia ada fair value gap bullish daily, kemudian di sini ada order block bullish daily, dan ada ini juga nih, gue pakai buat membedakan ya. Jadi cara gue nandain fair value gap ada dua, pakai box dan pakai Fibo. Ini untuk membedakan aja, yang paling bawah kita pakai Fibo biar nggak keramaian. Jadi ini strong support di sini karena confluence dari 3 PD array. Ada 2 fair value gap bullish tuh, harga masuk yang menyentuh ke dalam fair value gap bullish yang di bawah, masuk ke dalam fair value gap bullish yang ini di atas yang berupa box penandaannya, terus body candle-nya close di atas garis tengah dari fair value gap ini, dan dia masuk ke dalam order block bullish daily. Cuma reaksinya nih lemah sekali di hari Jumat ini. Jadi walaupun ada strong support suatu saya di bawah, gue tetap bearish ya. Kayaknya ini bakal turun lagi. Nah, kita sekarang turun time frame 4 jam. Wah, lag. Time frame 4 jam. Oh, yuk kita kasih lipstick dulu nih chart. Nanti ini gue pause dulu. I'll be back after I map the chart. Aku berubah pikiran, jadi gue akan mapping live supaya kalian ada gambaran dari mana ke mana narik lipsticknya ini. Jadi ini ada bullish fair value gap daily yang berubah menjadi reclaimed fair value gap daily. Terus ini ada inversion fair value gap daily, harga naik, reject, lag, lalu di time frame 4 jam ini ada reclaim fair value gap 4 jam, terus di time frame 1 jam patokan pada daily fair value gap ini. Nah, daily fair value gap gue hapus kecuali yang ini. Jadi ini hasil mapping kita sementara. Harga saat ini tertolak dari fair value gap reclaim 4 jam, masuk ke dalam daily fair value gap inversion bearish 1 hari, dan confluence dengan inversion fair value gap bearish 1 jam. Jadi ini nested area, ada 2 time frame punya bearish PD array yang menahan pergerakan harga naik, yaitu daily fair value gap dan
1 jam punya fair value gap bearish. Ini harga turun. Sekarang kita lihat di 4 jam dulu sebelumnya. Ini sudah bearish engulfing terhadap candle ini. Apakah ada manipulation di 1 jam? Harga turun. Bentar. 1 jam nggak ada manipulation atau Judas swing. Naik. Oke, jadi setelah gua cek 1 jam nggak ada manipulation, ini kelihatannya dia hanya rebalance, imbalance yang di daily tadi. Jadi setelah dia break, dia retest area fair value gap yang di break, kemudian dia reject turun, di 4 jamnya dia sudah konfirmasi bearish engulfing. Ini kalau gue lihat sih bakal turun, jadi hari Senin nanti kelihatannya ini akan turun dulu. Nah, jadi kalau gue lihat nih, harga sudah manipulasi ke atas di hari Rebo. Harga sudah Judas swing ke atas, kemudian turun distribusi ke bawah. Ini dari balance imbalance di time frame daily. Kemudian lanjut turun nih harusnya. Manipulationnya di time frame 1 jam lebih kelihatan jelas. Jadi dia membuat lower low, higher high. Harusnya kalau udah lower low itu kan dia lower high, lower low lagi. Ini lower low, higher high. Manipulasi seolah kayak mau naik. Nipu, habis itu turun. Ya. Ini harusnya turun terus. Dan di sini kita melihat compressionnya, dia nggak kuat naik. Ini pembalikan turun. Cuman yang gue nggak suka ini dia belum ada manipulasi ke atas lagi nih. Jadi kalau dugaan gue sih hari Seninnya sesi Asia nggak langsung terjun nih harusnya. Dia masih mesti mengambil buy side liquidity di atas. Ini ada di sini satu, sama di sini satu. Cuma yang atas ini. Coba sebentar gue mau ukur premium diskonnya. Kalau terhadap range ini, range daily, posisi harga sekarang di diskon atau baru masuk diskon. Ini 4 jam, sorry. Range 4 jam dia baru masuk diskon. Kalau range daily-nya masih di premium. Kalau dari range terakhir, jadi ini internal range-nya juga masih di premium. Ya, gue sih pengennya lihat hari Senin tuh at least dia melakukan Judas swing ke atas dulu untuk lanjut turun. Tapi analisa untuk minggu depan gue bearish. Ya. Jadi nanti weekly candle-nya harusnya bearish. Gua mau lihat hari Seninnya atau mungkin hari Selasa, pokoknya di awal minggu gua mau lihat harga itu melakukan Judas swing ke atas dulu. Nah, buy side liquidity yang ada saat ini adalah level garis-garis kuning yang udah gue tandain. Walaupun gue juga nggak mau lihat dia ngambil garis kuning yang paling atas. Ya, ini gue rubah warna biru, putih deh. Jadi gue nggak mau lihat harga ngambil ke atas ini sih kalau bisa. Tapi ya nggak masalah juga kalau sampai dia naik ke situ dulu. Nah, belum ada manipulation, belum ngapa-ngapain dulu.
kalau gua. Dan ini adalah accumulation nih. Sebesar ini, well, sebetulnya sih ini masih boleh bilang distribusi, dia menciptakan gap. Di sini manipulation nih, accumulation nih, sorry. Atau mungkin ini manipulationnya. Jadi dia turun, menciptakan lower high, lower high, lower low, lalu ke sini tiba-tiba higher high untuk lanjut turun. Bisa, cuma gue ragu ya, karena apa? Karena kalau habis manipulasi itu gue mau lihat gerakan harga yang momentum, nggak kayak gini nih, letoy. Jadi ini kayaknya kalau menurut gue sih, kalau berdasarkan reaksi dari potensial atau tersangka Judas swing ini kalau menurut gue sih masih accumulation, karena it doesn't add up. If this were the manipulation move up, this should have been a strong move down, yang mana ini nggak terjadi. Dan ini juga kalau manipulasi juga gerakan harganya harusnya ciri-cirinya tuh nggak kayak begini, letoy. Manipulasi juga harusnya gitu, cepet dengan kekuatan. Ibaratnya kayak zaman Perang Dunia Kedua, strategi perangnya si Nazi Jerman itu kan blitzkrieg, perang kilat. Jadi kalau manipulasi itu harusnya dia kayak sneak attack gitu, serangan kilat, bukannya letoy begini. Kenapa dia harus serangan kilat? Karena untuk apa sih bahasanya, untuk menjebak para trader yang udah short di sini nih, disikat ke atas. Mereka kaget tuh, tiba-tiba jebret, stop lossnya kena diambil. Ini kan nggak letoy nih. Jadi ini kalau gue lihat sih masih accumulation nih, bukan manipulation. So balik lagi, Senin gue mau lihat lagi dulu ada Judas swing ke atas sebelum harga lanjut turun. Jadi kalau berdasarkan itu dugaan gue, Asia akumulasi atau mungkin X-nya itu mungkin dia continuation down dulu, ngambil ini, atau ya satu-satunya sell side yang terdekat ya ini kayaknya lebih tinggi deh, udah diambil kayaknya. Wah, nggak kelihatan jelas ukur-ukur. Ini di 3320.36, ini di 3320.40. Oh, ini ada relative equal low nih di bawah. Ternyata ini yang kiri lebih rendah, belum diambil oleh candle ini, belum diambil oleh low ini. Jadi ini relative equal low nih, dempet banget, gila cuy. Selisihnya cuma 0,04. Wuih, tarik terus bang. Tuh, jadi ini relative equal low 1 jam ini gue mau lihat hari Senin. Asia ini dia ambil dulu, turun, false break, mungkin ke area order block ini 1 jam nih. Turun, masuk area order block 1 jam, naik lagi dulu, Judas swing ke atas, mengambil sell side buy side ini 2 nih. Ya, arahnya naik ke arah sini, masuk lagi ke dalam daily fair value gap itu ya, inversion fair value gap daily bearish, untuk kemudian baru turun. Jadi Asianya
kayaknya nih kalau gue lihat, tapi ini terlalu deket ya. Mungkin nanti gue nggak tahu lah, gue nggak berusaha terlalu gila juga sih analisanya, tapi Asia nih harusnya turun, Londonnya naik, creating the high of the day, terus nanti New Yorknya distribusi lagi ke bawah. Tapi ya balik lagi, kalau itu nggak usah terlalu dipikirin, karena gue nggak mau terlalu hebat juga analisanya, ya. Tapi kurang lebih itu anggap aja sebuah cerita dongeng, nggak usah terlalu dipikirin ya. Kalau gue pikir sih begitu, turun dulu, naik, London create the high of the day, and then distribute down again. Nah sekarang terakhir, ini udah 20 menit ya, gila analisa gue panjang bener cuy. Hari Senin nih ada news nggak? Nggak ada news ya hari Senin. Ya kita lihatlah. Mungkin hari Senin ini accumulation, Selasanya baru manipulation up. Gue mau lihatnya manipulasi ke atas di hari Selasa untuk nanti Selasa, Rabu, Kamisnya turun. Ya, kita lihat. Oke, that's it for this week's analysis buat tanggal 12 sampai 16 Mei. Arah gue bearish. Thanks for watching. Salam cuan, salam profit, semangat selalu. Gue udah mulai letoy, udah malam soalnya. See you later guys in the next video. Bye.